Hidup Ardiansyah tak pernah mudah sejak muda. Ia anak pertama dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hidup pas-pasan. Karena itu, Ardi terbiasa bekerja keras sejak SMA untuk membantu keluarga. Namun semua perjuangan itu terasa berbuah manis ketika ia menikah dengan Maya. Maya adalah gadis cantik, lulusan universitas swasta ternama, yang dikenal cerdas dan ramah. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara pernikahan teman. Saat itu, Ardi yang hanya seorang staf gudang di perusahaan logistik, tidak pernah menyangka Maya yang berkelas akan menerima lamarannya. Tapi cinta memang tak bisa diukur hanya dengan materi. Maya menerima Ardi, bahkan rela ikut tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Di awal pernikahan, hidup mereka sederhana namun hangat. Maya sering menyambut Ardi pulang kerja dengan senyum manis, menyiapkan teh hangat, dan bercerita panjang lebar tentang murid-murid bimbelnya. "Mas, capek ya? Nih, aku bikinin teh. Nanti malam kita makan mie rebus aja, aku tambahin telur biar lebih enak," ucap Maya suatu malam. Ardi tersenyum bahagia. "Kamu selalu bikin aku semangat, ya. Hidup sederhana gini nggak masalah, asal kita bareng-bareng." Maya tersenyum sambil menatap wajah suaminya. Saat itu, ia masih percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun seiring waktu, kenyataan mulai menggerus keyakinan itu. Hari-hari berikutnya, Maya mulai merasakan perbedaan. Teman-temannya yang dulu sama-sama kuliah kini banyak yang sudah menikah dengan pria mapan. Ada yang jadi istri pengusaha, ada pula yang sering memamerkan liburan mewah di media sosial. Suatu sore, setelah pulang dari reuni kecil dengan teman-temannya, Maya termenung di ruang tamu. Ardi yang baru pulang kerja melihatnya, lalu mendekat. "Kok bengong? Ada apa, ya?" tanya Ardi sambil duduk di samping istrinya. Maya menarik napas panjang. "Mas, aku kadang mikir, kita bakal hidup gini terus ya? Ngekos di rumah sempit, gaji pas-pasan. Temen-temenku sekarang udah bisa jalan-jalan keluar kota, beli perhiasan, punya rumah sendiri. Aku iri, Mas." Ardi terdiam. Hatinya perih, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku ngerti, ya. Tapi percayalah, aku nggak akan berhenti berusaha. Suatu saat kita juga bisa punya semua itu. Tapi sekarang, sabar dulu ya." Maya tidak menjawab. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan harus bersabar? Waktu berjalan. Ardi semakin sering lembur untuk menambah penghasilan. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin sering Maya membandingkannya dengan orang lain. "Mas, kamu tahu nggak? Suaminya Tia baru beliin dia mobil baru. Katanya sih biar gampang kalau antar jemput anak. Kita, motor butut aja sering mogok," ucap Maya dengan nada kesal suatu malam. Ardi mencoba menahan sakit hatinya. "Ya, aku tahu. Tapi rezeki orang beda-beda, ya. Jangan dibandingin terus. Aku juga pengen kasih yang terbaik buat kamu." Maya hanya mendengus, lalu beranjak masuk kamar tanpa melanjutkan obrolan. Ardi menatap kosong ke arah meja makan yang masih penuh dengan piring kotor. Rasanya semua pengorbanannya tidak pernah cukup. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Maya mengeluh, Bu Ratna, mertua Ardi, selalu menambahkan garam ke luka yang terbuka. "Ardi, kamu itu laki-laki apa bukan? Masa kerja udah bertahun-tahun, hasilnya gitu-gitu aja. Anak saya cantik, pintar, bisa dapat yang jauh lebih baik dari kamu. Jangan bikin dia sengsara," ucap Bu Ratna suatu kali ketika berkunjung. Ardi hanya bisa menunduk. Ingin rasanya membela diri, tapi ia tahu percuma. Di saat-saat itulah, tanpa sepengetahuan Ardi, hadir sosok lain dalam hidup Maya. Sosok yang akan membuka pintu pada konflik besar yang menghancurkan segalanya. Pertemuan itu terjadi tanpa direncanakan.
Maya sedang mengajar bimbingan belajar sore di sebuah lembaga swasta. Di sana, Riko, ayah dari salah satu murid, datang menjemput anaknya. Berbeda dengan para orang tua lain yang datang dengan motor atau bahkan berjalan kaki, Riko hadir dengan mobil mewah berwarna hitam mengilap. Sosoknya gagah, rapi, dengan senyum ramah yang mudah menawan. "Mbak Maya ya? Saya ayahnya Kevin. Makasih banyak sudah sabar ngajarin anak saya," ucap Riko sambil tersenyum sopan. Maya membalas dengan senyum tipis. "Oh iya, Pak. Sama-sama. Kevin anaknya cerdas kok, cuma butuh sedikit fokus." Sejak pertemuan itu, Riko selalu menyempatkan diri berbincang setiap kali menjemput anaknya. Ia pandai menata kata, tahu bagaimana membuat lawan bicara merasa dihargai. Awalnya, Maya menganggapnya biasa saja. Namun perhatian kecil itu terasa berbeda ketika ia bandingkan dengan Ardi yang semakin jarang ada di rumah karena sibuk kerja. "Capek enggak, Mbak? Jangan terlalu diforsir. Wanita cantik kalau sering stres bisa cepat tua, loh," ucap Riko suatu sore. Maya terdiam sejenak. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat semanis itu. Ardi jarang memuji lagi. Ia hanya tersenyum kaku, lalu berpura-pura sibuk membereskan buku. Tapi sejak hari itu, hatinya mulai goyah. Malamnya, saat Ardi pulang larut, Maya menyambutnya dengan wajah masam. "Mas, kamu pulang jam segini terus. Aku ini istrimu atau apa? Di rumah sendirian terus, kayak janda aja rasanya," keluh Maya. Ardi meletakkan tasnya, lalu duduk lelah di kursi. "Aku lembur, ya. Buat kita. Aku pengen kamu nggak merasa kekurangan. Tapi apa gunanya uang kalau aku sendirian terus, Mas? Aku butuh ditemenin, bukan cuma dikasih uang," suara Maya meninggi. Ardi terdiam, hatinya perih. Ia tahu istrinya kesepian, tapi apa yang bisa ia lakukan? Kalau ia tidak bekerja keras, mereka akan tetap hidup pas-pasan. Di sisi lain, Maya mulai membandingkan Ardi yang pulang dengan wajah letih dan pakaian bau keringat dengan Riko yang selalu tampil segar, wangi, penuh perhatian. Waktu berjalan, percakapan Maya dan Riko semakin intens. Awalnya hanya basa-basi di tempat les, lalu berlanjut lewat pesan singkat. "Mbak Maya, udah makan belum? Jangan lupa jaga kesehatannya." Pesan sederhana itu cukup membuat Maya tersenyum sendiri. Ia merasa diperhatikan. Sesuatu yang perlahan hilang dari rumah tangganya. Suatu malam, ketika Ardi sudah terlelap karena kelelahan, Maya duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Senyum merekah di wajahnya membaca pesan-pesan Riko. "Besok saya jemput Kevin agak telat. Sekalian kalau Mbak mau saya antar pulang?" Jantung Maya berdebar. Ia tahu ini salah. Tapi hatinya seolah menikmati perhatian itu. Dengan ragu, ia membalas. "Boleh, Pak. Tapi jangan lama-lama ya, nanti banyak yang ngomong." Itu adalah awal dari retakan besar. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang berkunjung. Seperti biasa, ia melontarkan kalimat yang menusuk hati Ardi. "Ardi, kamu kapan sih bisa benar-benar bikin anak saya hidup enak? Jangan cuma janji terus. Hidup ini bukan cuma modal cinta, loh." Ardi menunduk, menahan perasaan. Tapi kali ini Maya tidak membela. Justru ia ikut menimpali. "Iya, Mas. Aku capek denger orang ngomong terus. Nikah sama kamu, tapi nggak ada perubahan. Aku cuma pengen sedikit lebih baik. Apa itu susah banget?" Kata-kata itu bagai belati yang menancap di dada Ardi. Ia tidak menyangka istrinya sendiri tega mengucapkannya di depan mertua. Malam itu, ia menangis diam-diam di kamar mandi. Sementara Maya, tanpa rasa bersalah, duduk di ruang tamu membalas pesan dari Riko yang seolah mengerti semua keluhannya. "Mbak, kalau kamu butuh teman cerita, saya ada.
Jangan dipendam sendirian. Kamu berharga, Maya. Dan disitulah pengkhianatan mulai tumbuh subur. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Ardi pulang lebih cepat karena pekerjaannya selesai lebih awal. Ia membayangkan bisa makan malam bersama istrinya, meski hanya dengan lauk sederhana. Namun, saat tiba di rumah kontrakan, suasana terasa sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi Maya tidak ada di sana. Ardi membuka pintu kamar, kosong. Di meja ada ponsel Maya yang tertinggal, layar masih menyala. Tanpa sengaja, sebuah pesan baru masuk. Sayang, aku tunggu di kafe biasa. Jangan telat ya. Dari Riko. Darah Ardi berdesir. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Kata, sayang, itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Selama ini ia berusaha menepis prasangka, menenangkan diri bahwa Maya hanya lelah. Tapi malam itu, bukti terpampang jelas di depan mata. Ardi menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Haruskah aku pura-pura tidak tahu? Atau, aku harus memastikan sendiri? Ia duduk lama di kursi ruang tamu, menunggu. Hujan di luar masih deras. Hingga hampir tengah malam, Maya baru pulang, rambutnya sedikit basah, wajahnya tampak berseri. Melihat Ardi ada di ruang tamu, ia agak kaget. Mas, kok belum tidur? Tanyanya dengan nada hati-hati. Ardi menatapnya tajam, lalu meletakkan ponsel Maya di meja. Aku lihat pesan ini. Wajah Maya langsung pucat. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa, Maya? Kamu bilang rapat guru, tapi kenyataannya kamu jalan sama dia. Kamu tega? Suara Ardi bergetar, menahan amarah bercampur sedih. Maya mencoba mendekat, tapi Ardi mundur. Aku capek, Mas. Kamu nggak pernah ada buat aku. Riko ada, dia ngerti aku. Dia kasih perhatian yang nggak pernah aku dapat dari kamu, ucap Maya dengan suara meninggi, seakan membalikkan keadaan. Ardi tertegun. Aku kerja siang malam, Maya. Semua buat kamu. Apa itu nggak cukup? Maya menitikkan air mata, tapi matanya penuh perlawanan. Cukup buat hidup pas-pasan, iya. Tapi cukup buat bikin aku bahagia? Tidak, Mas. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai juga ke telinga Bu Ratna. Alih-alih menegur anaknya, ia justru membela Maya. Sudah aku bilang, Di. Kamu itu bukan jodoh yang pantas buat Maya. Kalau kamu benar-benar laki-laki, kamu harus bisa bikin dia hidup layak. Kalau kamu nggak mampu, jangan salahkan Maya kalau dia nyari kebahagiaan di tempat lain. Kata-kata itu seperti menampar keras wajah Ardi. Ia merasa dipermalukan bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai laki-laki. Ardi mencoba memperbaiki keadaan. Ia mengajak Maya bicara baik-baik. Maya, aku nggak mau rumah tangga kita hancur. Kalau aku kurang, kasih aku kesempatan. Jangan hancurkan semuanya cuma karena orang ketiga. Namun Maya sudah dingin. Senyum manis yang dulu selalu ada kini lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan asing. Mas, aku sudah nggak bisa. Aku udah ngerasain gimana rasanya dihargai, diperhatiin. Aku nggak bisa balik lagi ke hidup susah sama kamu. Ardi merasa dadanya diremuk. Semua janji manis di awal pernikahan, semua doa yang mereka panjatkan bersama, hancur hanya karena godaan sesaat. Malam itu, Ardi menangis sendirian. Bukan sekadar karena dikhianati, tapi karena sadar cintanya tidak cukup kuat untuk menahan keinginan istrinya. Beberapa hari kemudian, ia mendapat telepon dari seorang temannya. Di, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku barusan lihat Maya, dia sama laki-laki lain. Kayaknya Riko deh. Mereka lagi makan malam di hotel, mesra banget.
Ardi merasa bumi berhenti berputar. Kebenaran yang ia takutkan kini terbuka lebar. Ia tahu, waktunya menghadapi kenyataan sudah semakin dekat. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Hatinya kacau setelah mendengar kabar dari temannya. Pesan dan sikap Maya yang makin dingin sudah cukup menjadi tanda, tapi kali ini ia butuh bukti nyata. Dengan langkah berat, ia memutuskan menyusul ke hotel yang disebut temannya. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan, motor tua yang ia kendarai berderit pelan menembus malam. Setibanya di hotel mewah itu, Ardi merasa tubuhnya kaku. Bangunan tinggi dengan lampu terang benderang itu seolah menjadi tembok pemisah antara dirinya yang sederhana dan dunia maya yang kini asing baginya. Dengan hati-hati, ia masuk ke lobi. Pandangannya menyapu setiap sudut, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah meja di sudut restoran hotel. Di sana, Maya duduk bersama seorang pria, Rico. Senyum lebar terukir di wajah Maya, senyum yang sudah lama tak pernah ia berikan kepada Ardi. Tangannya menggenggam tangan Rico erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ardi berdiri terpaku. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Dunia runtuh seketika. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Kursi-kursi restoran menoleh ketika melihat seorang pria dengan pakaian basah kuyup menghampiri meja itu. Maya, suara Ardi parau, nyaris bergetar. Maya dan Rico sontak menoleh. Wajah Maya berubah pucat. "Mas?" Rico justru menatap sinis. Ia melepaskan tangan Maya perlahan, tapi sudah terlambat. Semua orang di ruangan itu sudah melihat. Ardi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi ini benar, ya? Semua kerja kerasku, semua cintaku, gak ada artinya buatmu?" Maya tidak menjawab, air matanya mengalir. Rico justru menyandarkan diri ke kursinya dengan santai. "Mas Ardi, jangan salahin Maya. Kalau kamu bisa bikin dia bahagia, dia nggak akan cari perhatian dari orang lain," ucap Rico dengan nada menantang. Ucapan itu seperti pisau yang ditancapkan ke dada Ardi. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pelayan hotel mendekat, mencoba meredam keributan. Tapi Ardi tetap berdiri di sana, menatap istrinya. "Ya, aku nggak kaya. Aku nggak punya mobil, nggak bisa ajak kamu makan di tempat mewah. Tapi aku selalu setia, Maya. Aku jaga kamu, aku berjuang buat kamu. Apa itu semua nggak cukup?" Maya menunduk, tidak berani menatap mata suaminya. "Jawab aku, Maya," suara Ardi meninggi, kali ini penuh luka. Maya akhirnya bersuara lirih, tapi setiap katanya menusuk lebih dalam. "Mas, aku capek hidup susah. Aku pengen bahagia. Rico bisa kasih itu semua. Aku minta maaf, tapi aku nggak bisa balik lagi." Ardi terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, Bu Ratna muncul. Rupanya ia memang tahu tentang hubungan Maya dan Rico, bahkan sengaja mendukung. "Udahlah, Ardi. Kamu jangan ganggu anak saya lagi. Kamu itu bukan suami yang pantas buat Maya. Lihat diri kamu. Basah kuyup, lusuh, gak ada wibawa. Anak saya cantik, masih muda, masa harus sengsara sama kamu?" Kata-kata Bu Ratna menggema di ruangan, membuat Ardi benar-benar hancur. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia hanya bisa menatap istrinya sekali lagi, lalu berbalik pergi dengan langkah gontai. Di belakang, suara Maya terdengar, "Mas," lirih, tapi tidak ada langkah yang mengejarnya. Ardi keluar dari hotel itu dengan hati yang tercabik. Malam semakin larut, hujan semakin deras, tapi tak ada yang lebih deras dari tangis seorang suami yang dihianati. Di motor tuanya, Ardi berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin aku gagal jadi suami buatmu, Maya. Tapi aku nggak akan gagal jadi laki-laki yang tetap menjaga harga diriku." Dan malam itu,
ia memutuskan. Cinta yang ia perjuangkan sudah mati di meja restoran hotel itu. Sejak malam penghinaan di hotel itu, hidup Ardi berubah total. Hari-harinya gelap, malam-malamnya panjang. Ia sering terjaga hingga subuh, menatap kosong atap kamar kontrakan yang kini terasa dingin. Maya tidak pernah kembali. Ia memilih tinggal bersama Riko. Bu Ratna pun semakin terang-terangan mendukung keputusan anaknya. Ardi ditinggalkan, seolah tidak pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, di balik kehancuran itu, ada secercah tekad yang perlahan tumbuh. Beberapa minggu pertama, Ardi terpuruk. Ia sering melewatkan makan, bekerja dengan wajah muram, bahkan hampir kehilangan pekerjaannya karena lalai. Namun suatu hari, seorang rekan kerja mendekatinya. "Di, aku tahu kamu lagi down. Tapi kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu orang baik, pekerja keras. Jangan kasih mereka alasan buat bilang kamu gagal total." Kalimat itu seperti tamparan keras. Ardi tersadar, jika ia terus terpuruk, berarti ia benar-benar kalah. Ia akan menjadi seperti yang Bu Ratna dan Riko ucapkan, laki-laki lemah yang tidak berguna. Sejak hari itu, Ardi mengubah cara pandangnya. Ia mulai memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa ia kendalikan, pekerjaannya, dirinya sendiri, dan masa depannya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tempat Ardi bekerja membuka kesempatan promosi. Posisi supervisor gudang kosong, dan siapapun yang siap mengambil tanggung jawab lebih besar bisa mendaftar. Ardi ragu pada awalnya. Namun ia teringat semua luka yang pernah ia terima. Ia tidak ingin luka itu sia-sia. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan laki-laki gagal. Ia bekerja keras, datang lebih pagi, pulang lebih larut, belajar hal-hal baru tentang manajemen logistik. Rekan-rekannya mulai melihat perubahan itu. Dan akhirnya, ketika pengumuman keluar, nama Ardi tercantum sebagai supervisor gudang baru. Hari itu, ia pulang dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa harga dirinya kembali. Takdir seolah ingin menguji hatinya. Suatu sore, ketika Ardi sedang mengantarkan barang ke sebuah pusat perbelanjaan, ia melihat Maya berjalan bersama Riko. Namun kali ini, situasinya berbeda. Wajah Maya tampak kusam, matanya sayu. Riko berjalan sedikit di depan, sibuk dengan ponselnya, tak peduli pada Maya yang menenteng belanjaan. Mata mereka bertemu sesaat. Maya terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Ardi hanya menunduk, lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Dalam hatinya, ada rasa pedih sekaligus lega. Pedih karena cintanya pernah sedalam itu. Lega karena akhirnya ia tahu, ia sudah melepaskan. Malam itu, Ardi duduk sendirian di kamar kontrakannya. Hujan turun pelan, mengingatkannya pada malam ketika ia dipermalukan di hotel. Namun kali ini, hatinya berbeda. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya menarik napas panjang dan berbisik pelan. "Maya, aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Tapi sekarang, aku memilih ikhlas. Aku maafkan kamu. Semoga kamu temukan bahagiamu sendiri, meski bukan bersamaku." Air matanya jatuh, tapi bukan karena hancur, melainkan karena lega. Tahun-tahun berikutnya, Ardi semakin berkembang. Posisinya naik lagi, ia menjadi manajer gudang. Hidupnya membaik, meski tetap sederhana. Ia tidak lagi sibuk membuktikan apapun pada orang lain. Ia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Beberapa teman mengenalkan Ardi pada wanita baru, seorang janda muda yang lembut dan pengertian. Namun Ardi tidak terburu-buru. Ia belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan tergesa. Yang terpenting baginya kini adalah menjaga harga diri, membahagiakan orang-orang yang tulus di sekitarnya, dan tetap teguh pada prinsip. Kesetiaan tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang menyia-nyiakannya.
Ardi berdiri di depan jendela kontrakan yang kini terasa hangat kembali. Ia menatap langit malam, bintang-bintang bertaburan. Ia tersenyum. Luka yang dulu hampir membunuhnya kini berubah menjadi kekuatan. Mungkin, begitulah cara Tuhan menjaga hamba-Nya. Dengan mengambil sesuatu yang kita kira segalanya, lalu menggantinya dengan keteguhan, dengan harga diri, dengan kebahagiaan yang lebih sejati. Ardi menutup matanya, berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah. Aku pernah jatuh sehancur ini, tapi Engkau angkat aku kembali. Dan di sanalah, perjalanan baru seorang suami yang pernah dikhianati, namun akhirnya bangkit lebih kuat dari sebelumnya, dimulai.